Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel Sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Aulia Tasya, inilah Kompas Kalsel Sepekan. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel Sepekan saudara, sebuah peti kemas terjatuh di depan SDN 1 Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis siang. Sejumlah siswa tertimpa alami luka-luka, dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Beginilah detik-detik sebuah peti kemas terjatuh dari mobil angkutan di Jalan Ahmad Yani, jurusan Pelaihari, Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis siang. Peti kemas dalam kondisi kosong ini menimpa siswa sekolah yang hendak menyeberangi jalan sepulang sekolah. Saat ini sopir truk sudah diamankan pihak kepolisian. Jadi setelah kita ke TKP, ternyata benar ada satu kontainer kosong ya yang jatuh tepat di depan SD Landasan Ulin Selatan 1. Berarti ini kontainer jatuh dari mobilnya gitu, Dan? Kontainer jatuh dari mobilnya. Untuk akibat atau sebabnya apa itu masih kita dalami. Sementara Kepala Sekolah SDN 1 Landasan Ulin mengatakan saat itu siswanya hendak pulang usai melaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan di sekolah. Akibat kejadian ini, 9 siswa mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. 3 diantaranya alami luka cukup serius di kepala, tangan, dan kaki. Ronsen itu apakah patah enggak gitu. Jadi bagian kepala 1, bagian tangan 1, bagian kaki 1. 9 itu ada 1 orang yang shock ya, sempat pingsan di rumah sakit gitu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sekitar 3 jam setelah kejadian, petugas mulai mengevakuasi peti kemas yang terjatuh. Lalu lintas berangsur normal. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sejumlah komunitas adat dan organisasi sipil yang tergabung dalam Aliansi Meratus tolak usulan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional. Status tersebut dinilai akan merugikan masyarakat adat. Rabu sore, perwakilan organisasi sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Kalsel, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Kalsel, serta sejumlah komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Meratus sampaikan penolakan terhadap usulan pemerintah yang akan menjadikan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional. Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan didesak untuk segera menarik kembali pengajuan penetapan Taman Nasional Meratus. Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk menghentikan penetapan Taman Nasional Meratus di Kalimantan Selatan. Konsep Taman Nasional dinilai tidak mendukung terhadap pola masyarakat adat yang telah tertata berdasarkan adat istiadatnya. Bahwa pernyataan sikap kita jelas, ini menolak usulan Taman Nasional, baik di pemerintah provinsi adalah dasar resolusi tadi bahwa kami dari Aliansi Tolak Taman Nasional Meratus menyatakan diri bahwa menolak usulan Taman Nasional Meratus dan mendesak pemerintah provinsi untuk menarik usulan tersebut. Sementara Ketua Pengurus Wilayah Aman Kalsel menjelaskan, sebagai masyarakat adat pihaknya juga tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan Taman Nasional Meratus. Bagaimana perencanaan itu seharusnya dari awal harus mengundang dan melibatkan gitu kan masyarakat adat yang terdampak langsung rencana Taman Nasional itu. Hal ini tidak dilakukan. Maka dengan sikap yang kita ambil hari ini itu bentuk ketidaksetujuan, ya kan, menolak rencana Taman Nasional itu karena tidak sesuai dengan kearifan lokal dan bertentangan dengan hukum adat. Pihaknya juga menyayangkan seharusnya pemerintah daerah lebih fokus untuk melakukan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemusnahan barang ilegal kembali dilakukan, diantaranya berupa rokok dan minuman beralkohol. Total potensi kerugian negara mencapai hampir 2 miliar rupiah.
Di halaman kantor Bea Cukai Banjarmasin Kamis pagi, jutaan barang ilegal hasil penindakan 217 pelanggaran sepanjang Oktober 2024 hingga April 2025 dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin bersama berbagai pihak terkait. Simbolis barang ilegal yang telah menjadi milik negara ini dimusnahkan dengan cara dituang dalam drum untuk minuman beralkohol dan dibakar untuk rokok ilegal. Barang ilegal meliputi 1,1 juta rokok ilegal, 335,5 tembakau iris, 2.092 minuman mengandung etil alkohol, 2.400 biji Skull Cup gas bags, dan 10 kotak teh. Memang mengupayakan ada dua skema. Yang pertama itu yang terkait dengan pidana, dan yang kedua dimungkinkan dengan undang-undang harmonisasi perpajakan dengan skema ultimum remedium, ya, penyelesaian secara administrasi dengan denda. Jadi untuk case ini belum ada yang kita amankan, semuanya diselesaikan dengan administrasi. Modusnya Pak, ini bagaimana seperti apa Pak? Modusnya berbagai cara, bisa melalui ekspedisi, kemudian bisa melalui jasa titipan kilat. Nilai barang ilegal ini mencapai 1,9 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil disita diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah. Pelanggaran mulai dari penggunaan pita cukai bekas, pita cukai palsu, hingga tanpa pita cukai sama sekali. Hari ini kita menyaksikan pemusnahan yang merupakan pelaksanaan tugas dari fungsi ketiga Bea Cukai, yaitu perlindungan masyarakat dari beredarnya barang-barang ilegal. Bahwa sekalian, ini ada sebuah usaha bagaimana kita semuanya, kami di Bea Cukai, untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, barang-barang yang kemudian merugikan negara. Dan ini sesuai dengan tadi yang sama-sama kita dengar, nilainya cukup besar loh ya, nilainya 1,9 miliar. Jadi harapan kami sinergi apabila memang ditemukan barang-barang ilegal untuk segera bisa dilakukan kegiatan persetujuan pemusnahan. Terima kasih atas kolaborasi dari seluruh pimpinan, dan mari kita jadikan Kalimantan Selatan lebih baik. Ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat akan bahayanya barang ilegal. Sementara hingga saat ini, Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah sasaran penjualan barang ilegal, bukan produsennya. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dampak pembangunan jembatan Sungai Ulin membuat arus di Jalan Kartika padat. Kecewa aspirasinya tak didengar, warga tutup akses jalan menggunakan gorong-gorong. Jalan Kartika Banjarbaru ditutup warga yang kecewa karena pihak kontraktor tak tepati janji untuk menempatkan petugas lalu lintas yang mengatur arus dan membuat jalan ini menjadi satu arah. Penutupan dilakukan pada Jumat malam menggunakan gorong-gorong. Padatnya Jalan Kartika setelah penutupan Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5. Dampak pembangunan jembatan Sungai Ulin menjadi penyebabnya. Tapi ternyata sampai hari Jumat tidak ada realisasi apapun. Akhirnya malam Sabtu langsung kami pasang. Kami mulai sekitar jam 8. Tujuan kami hanya satu. Pada saat kami memasang ini, mudah-mudahan ada reaksi yang betul-betul untuk mengaturkan jalan ini. Karena penutupan jalan ini, petugas gabungan kepolisian dan Dinas Perhubungan Banjarbaru melakukan peninjauan ke lapangan sekaligus bermediasi dengan warga. Hasilnya, portal buatan warga dibongkar dan diberlakukan satu arah dari Jalan Kebun Karet menuju Jalan Kartika ke arah Jalan Ahmad Yani. Masyarakat di jalur Kartika ini merasa dengan dijadikannya jalan alternatif perlintasan, mereka sedikit artinya menjadi perpadatan, sehingga masyarakat di sini mintanya masyarakat boleh melintasi Jalan Kartika ini, rekan-rekan, namun hanya satu arah. Bahwa Jalan Kartika akan diberlakukan satu arah khusus untuk roda 2 dari dalam.
dari Aryani masuk ke dalam tidak diperkenankan. Saya rasa demikian, dan kami beserta teman-teman Satlantas hari ini akan menempatkan personil untuk pengaturan arus. Demikian. Memastikan kelancaran dan ketertiban arus kawasan ini, personel Dishub dan Satlantas akan ditugaskan untuk berjaga. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, kebakaran hanguskan 10 rumah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Kebakaran hebat menghanguskan 10 rumah di RT 14 Kelurahan Harapan Baru, Samarinda pada Minggu dini hari. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di RT 14 Kelurahan Harapan Baru, Loajanan Ilir, Samarinda pada Minggu dini hari. Api mulai terlihat dari bagian belakang rumah warga. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan dari Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara berupaya memadamkan api, dan kebakaran baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian. Ketua RT 14 Saiful Bahri bilang, api tiba-tiba membesar dari arah belakang tanpa diketahui penyebab pastinya. Mana api berasal dari belakang, kita belum tahu dari mana asalnya, yang pasti cuma dari belakang. Dan itu menghabiskan sekitar 10 rumah, 7 kakak. Data petugas pemadam kebakaran, 10 rumah hangus terbakar dan 7 kepala keluarga yang terdampak. Terjadi kebakaran di Kelurahan Harapan Baru pada jam 23.50. Ya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Febri Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Di Berau, Kalimantan, seorang pria tega membunuh 2 balita dan istrinya yang sedang hamil. Polisi kini masih menyelidiki motif pelaku. Pria ini tega menghabisi nyawa 2 balita dan istrinya yang sedang hamil tua. Peristiwa ini terjadi di rumahnya, pedalaman Kampung Punan Mahakam, Segah Berau pada Minggu pagi. Polisi meringkus pelaku dibantu oleh keluarga dan warga. Orang tua korban yang mengetahui kejadian itu langsung mendatangi lokasi kejadian. Namun naas, korban sudah tergeletak bersimbah darah bersama kedua anaknya yang masih balita. Sebelumnya pelaku dan korban sempat cekcok. Untuk kronologis pengungkapan, sekarang pelaku sudah diamankan, langsung dikirim ke Polres Berau. Sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Kini polisi masih mendalami motif pelaku, sementara pelaku sudah diamankan di Polres Berau Tanjung Redep. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Berita selanjutnya, saudara, puluhan pengguna dan pengedar narkoba di Kota Balikpapan ditangkap polisi. Para tersangka ditangkap selama operasi antik dan penggeledahan kampung narkoba. Polresta Balikpapan menciduk kurang lebih 114 orang yang diduga pengguna maupun pengedar narkoba. Ke-114 orang ini ditangkap saat operasi anti narkoba selama 14 hari sebanyak 48 orang. Sementara 66 orang usai penggerebekan kampung narkoba Gunung Bugis pada beberapa waktu lalu. Dari 66 orang yang diamankan di kampung narkoba, dilakukan tes urin yang positif sekitar 40 orang. Mirisnya diantaranya pelajar dan anak di bawah umur. Ada sekitar 88 orang yang dipastikan menjadi tersangka, serta barang bukti sekitar 318,7 gram sabu-sabu. 114
orang ya. Jadi yang di operasi antik ada tersangka ada 48 orang, kemudian yang kegiatan razia di tanggal 10 kemarin yang kita amankan ada 66 orang. Namun dari 66 orang itu setelah kita lakukan cek urin oleh Dinas Kesehatan, ada sekitar 44 orang yang dinyatakan positif, dan dari 40 orang tersebut juga ada pelajar serta anak di bawah umur. Ini yang perlu kita. Para pengguna pengedar narkoba ini dijerat pasal pengguna narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke berita selanjutnya. SIY mantan Sekretaris KPU Kota Balikpapan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan. Penahanan tersangka terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pada Pilkada 2020. Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berinisial SIY ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan. Penetapan tersangka pada mantan Sekretaris KPU Kota Balikpapan periode 2019-2021 terkait dana hibah yang diberikan pemerintah ke KPU Kota Balikpapan. Dana hibah yang diterima KPU Kota Balikpapan pada periode 2019-2021 berjumlah 53 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Pencairan dilakukan pada tahun 2019 sebesar 22 miliar dan 31 miliar pada 2020. Tersangka SIY sebagai sekretaris sekaligus kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen diduga melakukan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian negara hingga 2,2 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penyimpangan yang dilakukan meliputi pembuatan pertanggungjawaban fiktif, pengendalian pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur, serta penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Telah dilakukan audit oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara kurang lebih 2,2 miliar terkait pengelolaan keuangan hibah KPU Kota Balikpapan khususnya dalam kegiatan Pilkada. Kejari sudah mengumpulkan keterangan saksi, pemeriksaan ahli serta barang bukti berupa dokumen dan hasil audit. Tersangka dikenakan pasal korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara Komisi 2 DPRD Kalsel protes pemotongan anggaran. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan memprotes pemotongan anggaran dalam KUA PPAS 2026 yang dinilai menghambat program ketahanan pangan. Dari total APBD sebesar 10 triliun rupiah, Komisi 2 hanya mendapat 3% atau sekitar 500 miliar rupiah. Komisi 2 DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan menilai pemotongan anggaran tahun depan sangat signifikan dibanding Pagu 2025. Dari total anggaran daerah sebesar 10 triliun rupiah, bagian Komisi 2 hanya 500 miliar rupiah atau sekitar 3% saja. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan beban program strategis yang harus mereka jalankan, termasuk cetak sawah baru dan pengembangan lumbung padi nasional, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Komisi 2 meminta pemerintah daerah mengkaji ulang alokasi anggaran agar program-program yang langsung menyentuh masyarakat tidak terkorbankan. Anggaran ini banyak yang terpotong. Padahal kita tahu bahwa posisinya adalah Komisi 2 ini membidangi ekonomi dan keuangan.
bayangkan dengan anggaran yang dipotong bahkan separuh daripada anggaran 2025 kemarin, ternyata ini adalah untuk kepentingan masyarakat banyak tentang pangan. Kami semua bersepakat tidak bisa menerima anggaran yang ada di KUA PPAS tersebut. Sehingga kami menyetujui di Komisi 2 ini tentang anggaran yang dikembalikan ke 2025. Komisi 2 juga menegaskan bidang ekonomi dan pertanian adalah urat nadi perekonomian daerah, sehingga harus mendapat porsi anggaran yang memadai yang nantinya akan diperjuangkan dalam rapat Banggar. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, status siaga karhutla di Banjarbaru berlaku hingga akhir September. Musim kemarau basah di Kalimantan Selatan diakui membantu tekan titik api. Pemerintah Kota Banjarbaru tetapkan status siaga karhutla hingga 30 September. Tercatat 43 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luasan terdampak mencapai 118 hektar. Status siaga karhutla membuat pemerintah Kota Banjarbaru menaruh perhatian serius. Posko diaktifkan, patroli petugas juga dirutinkan. Pada status siaga, sosialisasi larangan membakar lahan juga terus digencarkan. Penerapan siaga karhutla yang mana untuk kita atasi seluruh bahwa himbauan ini adalah memang instruksi dari Kapolri, yang mana kita terus berupaya untuk mensosialisasikan bahwa ini larangan untuk membakar hutan dan lain sebagainya. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru menjelaskan, fokus utama petugas dikerahkan di Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur. Di mana kita sudah menindaklanjuti bahwa kita sudah melakukan posko di induk di BPBD Kota Banjarbaru. Nah, tugas kita adalah setiap hari kita melakukan patroli di titik-titik rawan bencana, termasuk di Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur. Pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan apresiasi. Adanya curah hujan saat musim kemarau ini dinilai sangat membantu menekan potensi kebakaran lahan. Namun demikian, patroli petugas tetap dilakukan setiap hari. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, setahun lebih pasca kebakaran, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Melayu 5 Banjarmasin masih harus berbagi ruang kelas untuk belajar. Kondisi bangunan yang rusak parah belum juga diperbaiki meski pemerintah kota pernah menjanjikan rehabilitasi. Perbaikan tak kunjung terlaksana. Aktivitas belajar mengajar kelas 1 dan 2 di SD Negeri Melayu 5 Banjarmasin terpaksa dilakukan dalam satu ruangan. Sebuah pembatas darurat dipasang di tengah ruangan untuk memisahkan dua kegiatan belajar sekaligus. Kondisi ini terjadi pasca kebakaran setahun lalu. Tepatnya 22 Juli 2024 yang memusnahkan sejumlah fasilitas sekolah. Pihak sekolah mengharapkan perbaikan dapat segera terlaksana, apalagi janji pemerintah kota membangun kembali belum terwujud. Secepatnya agar segera diperbaiki, karena tentunya dengan ruangan yang rusak ini banyak sekali aktivitas kami yang menjadi terkendala. Nah, jadi untuk tadi kan ada satu ruang kelas yang terbakar itu, jadi kami ini menggunakan satu ruang kelas itu untuk dua, jadi kelas 1 dan kelas 2 itu satu ruangan kami bagi menjadi 2. Sejumlah ruangan terlihat rusak mulai dari atap yang bolong hingga dinding yang mengelupas. Sementara ruang guru atapnya berlubang sehingga membuat ruangan kerap basah saat hujan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbagai persoalan masih dihadapi masyarakat menjelang usia ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya kerusakan jalan. Seperti yang terjadi di ruas Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Inilah salah satu titik kerusakan Jalan Trans Kalimantan di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Parahnya kerusakan membuat pengendara harus mengurangi laju kendaraan dan ekstra hati-hati untuk menghindari kendaraan rusak maupun kecelakaan lalu lintas. Ramainya kendaraan yang melintas membuat kemacetan panjang kerap terjadi.
Pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan karena sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengancam keselamatan berkendara. Jalannya rusak. Kok bisa diperbaiki lah pemerintah daerah di sini, bahaya jalan kayak gini. Udah lama kah, Bu? Oh, lumayan lama. Jalan rusak kayak gini nih. Susah lewat ya, Bu ya? Susah lah, terutama untuk PK atau truk-truk nih. Jadi kalau berjumpa tuh kan ada yang mengalah lah gitu. Tiap hari macet ke, Bu? Oh, macet lah kalau jalan di sini. Terus ya, tolong dipeduli. Sementara itu, Camat Sungai Ambawang Jurin menyebut jalan yang rusak berstatus jalan provinsi. Menurut Jurin, Bupati Kuburaya Sujiwo juga sudah melakukan peninjauan dan berharap Pemprov Kalbar melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar segera melakukan perbaikan. Sambil menunggu, Pak Bupati pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah menyuarakan bahwa kerusakan jalan dan sesegera mungkin harapan kita juga pihak provinsi untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan. Jurin juga mengimbau pengendara berhati-hati ketika melewati ruas jalan yang rusak karena rawan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Raida Todi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Gerakan Pangan Murah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Harga bawang merah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat naik drastis. Di Pasar Kemuning, harga bawang merah tembus Rp90.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sudah lebih dari sepekan, harga bawang merah di Pasar Kemuning, Pontianak mengalami kenaikan. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab kenaikan harga yang sangat signifikan ini. Bawang sekarang, Bu? Naik. Berapa, Bu? Yang merah 90. Dari berapa? Dari harga berapa ya? Dari harga 40 sampai 90 sekarang. Ke bawang putih? Bawang putih murah. Berapa? 4.000 1 on. 4.000 1 on. Udah berapa lama harga bawang merah naik nih, Bu? Seminggu lebih. Sudah seminggu lagi. Apa penyebabnya nih, Bu? Kenaikan harga bawang merah berdampak pada daya beli masyarakat. Untuk menyiasati kenaikan harga, warga memilih mengurangi pembelian. Kalau kita sebagai konsumen untuk bukan rumah makan sih tidak begitu. Tapi kalau rumah makan kan mungkin pada yang masa besar, yang anaknya banyak, mungkin masaknya banyak gitu. Tapi harapannya segera turun lagi. Segera. Selain bawang merah, harga mentimun juga naik. Dari antara Rp12 hingga Rp14.000 per kilogram menjadi antara Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk buncis tembus Rp60.000 per kilogram. Raida Todi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, Saudara, sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Polres Banjarbaru gelar Gerakan Pangan Murah. Warga Banjarbaru antusias datangi Koperasi Polres Banjarbaru yang sediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Rabu pagi, warga Banjarbaru antusias datangi Koperasi Polres Banjarbaru untuk membeli sejumlah bahan pokok dengan harga murah. Sejumlah bahan pokok yang dijual yakni beras kemasan 5 kg dengan harga Rp55.000. Harga ini lebih murah dari harga pasaran yakni Rp70.000. Minyak goreng dijual Rp17.000 per liter, lebih murah Rp1.500 dari harga di pasar, dan gula Rp18.000 per kilogram. Menurut seorang warga Banjarbaru, kegiatan ini sangat membantu, apalagi selisih harga yang dinilai cukup banyak dari harga pasar. Mbak Elsa, kalau saya bisa. Beras tadi berapa Bu harganya? Biasa beli di pasar berapa? Beras, gula sama minyak. Oh, ini habisnya tadi kalau yang minyak Bu, minyak goreng? 90.000
Baru ya. Baik. 17, kalau di pasar 18,5. Kegiatan pasar murah untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 ini menyediakan sekitar 150 sak beras kemasan 5 kg. Dalam waktu sekitar 2 jam, habis terjual. Tadi kita nyiapin beras 5 kilonya ada sebanyak 150 sak. Ya, khusus beras untuk Kalau masyarakat umum boleh aja membeli ya? Boleh. Gerakan pangan murah ini rencananya akan digelar rutin hingga Desember 2025. Diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sisi lain, warga Kota Banjarmasin juga antusias sambut gerakan pangan murah yang digelar Polresta Banjarmasin. Selisih harga bahan pokok yang dijual dinilai cukup meringankan beban warga. Warga dengan antusias mengantre dalam pasar murah yang digelar Polresta Banjarmasin pada Kamis pagi di halaman Mapolresta Banjarmasin. Sekitar 1 ton beras SPHP atau 200 sak isi 5 kg disediakan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM ini. Bekerja sama dengan Bulog serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, gerakan ini guna menstabilkan pasokan serta harga pangan di daerah. Kegiatan hari ini adalah untuk membantu Bulog memasarkan beras SPHP, kemudian untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Selain beras, kita juga menggelar UMKM yang dijual secara murah yang disediakan oleh Disperindak Kota Banjarmasin. Selain beras, masyarakat juga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok lain dengan harga di bawah pasaran. Di antaranya minyak goreng, gula, tepung, dan ayam, serta bumbu dapur seperti bawang. Warga mengaku senang dengan pasar murah yang digelar kepolisian ini. Kami terima kasih karena sudah diadakan pasar murah ini, ya, sangat membantu kami sekali untuk kami pada masyarakat ini. Harapannya semoga terus dijalankan untuk masyarakat yang seperti kami yang membutuhkan ini. Ya, lebih murah. Kira-kira berapa bebannya? Ya 5 ribuan lah. 5 ribuan. Liter minyak. Kalau bawang? Kalau bawang 4 ribuan 5 ribuan. Ya, lebih murahnya. Seperti ini. Karena kalau bisa diadakan lagi. Di pasar murah ini, harga beras Bulog yang dijual pada kegiatan ini sekitar Rp59.000 per 5 kg atau sekitar Rp11.800 per kilogram. Kegiatan ini diharapkan membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gerakan pangan murah juga digelar di Mako Polresta Balikpapan. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya beras harga terjangkau ini. Warga rela mengantre di gerai gerakan pangan murah yang ada di Mako Polresta Balikpapan untuk membeli beras, minyak, dan gula milik Bulog Kaltim-Tara. Ada 1.000 karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jenis premium yang dijual seharga Rp60.000 untuk 1 karung ukuran 5 kg. Harga jual ini di bawah harga eceran tertinggi untuk Kalimantan sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Atau jika 1 karung ukuran 5 kg dijual Rp65.500, di gerai ini hanya dijual Rp60.000. Penjualan ini untuk mengatasi distribusi beras yang agak tersendat. Betul-betul kita juga jajaran sudah melaksanakan kerjasama dengan Bulog untuk pendistribusian beras premium, beras medium dengan harga Rp60.000 per sak atau kalau di kilo menjadi Rp12.000. Ini sangat membantu masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya beras harga terjangkau ini. Ya, mudah-mudahan selanjutnya ada lagi beras begini. Masalahnya kita ini sebagai masyarakat kecil khawatir kalau beras itu tidak ada, apalagi beras oplos. Belinya mahal tapi dioplos. Dalam kegiatan ini, Polda Kalimantan Timur menargetkan bisa mendistribusikan 48 ton beras di 35 titik di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Januari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Dinas Perhubungan Banjarmasin dorong ASN gunakan angkutan massal. Informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, bendera bergambar tengkorak Jolly Roger dari anime One Piece ramai menjadi perbincangan. Di Banjarmasin, minat warga untuk memilikinya terbilang tinggi. Namun, pedagang was-was untuk menjual bendera yang sempat jadi kontroversi jelang 17-an ini. Bendera dengan simbol tengkorak dan topi jerami yang jadi ciri khas kru bajak laut dalam anime One Piece belakangan ramai diperbincangkan di momen menjelang Hari Kemerdekaan. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bendera Jolly Roger sempat berkibar melintas di Banjarmasin lewat angkutan pickup. Bendera ini dipandang sebagai ekspresi kreativitas dan kritik sosial, namun juga menuai kekhawatiran pemerintah akan potensi memecah belah bangsa. Di Pasar Baru Banjarmasin, pedagang pernak-pernik kemerdekaan mengaku sering mendapat pertanyaan soal ketersediaan bendera Jolly Roger. Meski ada keinginan untuk menjual bendera Jolly Roger, pedagang mengaku was-was dan takut ditegur, mengingat sudah ada imbauan dari polisi dan pemerintah kota. Banyak kayak orang cari, tapi kami takutan nggak ada izinnya lagi. Nah, banyak orang cari. Ada petakun, ada apa jual One Piece ke dada jual. Jadi Jepang hanya petakun aja. Kenapa jadi nggak berani, Bu? Izinnya ke dada. Yang mau ulah anunya ke dada jual, yang mau ulahnya tenang ke dada jual. Benderanya. Banyak dari awal buka sudah banyak yang mencari, tapi kami kan ada berjual. Kenapa jadi nggak ada berjual, Bu? Kalau karena tagur, kita ngalih, kita tagur polisi, kita habis ya. Tapi memang ada sempat polisi datang ke sini, Bu? Tadi pagi. Kalau ada jual bendera One Piece, ya ditegur aja gitu. Saat ini pedagang hanya menyediakan bendera merah putih dari ukuran kecil hingga besar dengan harga mulai Rp15.000. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, di Kalimantan Timur, beragam momen aksi pengendara di Samarinda terekam saat membawa bendera One Piece. Pedagang bendera sebut cukup banyak warga yang mencari bendera yang sedang tren ini. Baru-baru ini sejumlah kendaraan warga kota Samarinda terekam membawa bendera One Piece. Sebelumnya, sebuah video supir penjual air tandon keliling terekam mengibarkan bendera One Piece berkeliling di jalan kota Samarinda. Ada sekitar 8 orang lah. Tapi aku juga bingung juga itu bendera apa, bilang saya kan ini 17 Agustus kok ada bendera kayak gitu. Nggak tahu itu untuk artinya nggak berani jual gitu, Bang? Nggak berani kalau saya. Karena saya memeriahkan 17 hari kemerdekaan negara kita aja. Oke, siap, mantap, Kang. Banyak yang nanyain. Banyak yang nanya juga? Ya. Oh, terus abangnya gimana, jual atau enggak ini? Enggak lah. Enggak lah ya? Kenapa, Bang? Nggak berani nggak, Bang? Nggak berani, mau jual juga. Jadi yang dijual adalah bendera merah putih ya? Merah putih aja. Merah putih aja. Pedagang bendera akui cukup banyak warga mencari bendera itu. Di tengah tren simbol One Piece, warga diimbau agar tetap memasang bendera merah putih jelang Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia, sebagai bendera perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam sepekan ada sebanyak 3 juta perjalanan kendaraan yang melintas di kota Banjarmasin yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan. Untuk mengurangi beban lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mendorong pengembangan transportasi massal terintegrasi lewat Trans Banjarmasin. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mencatat, dalam sepekan ada sebanyak 3 juta perjalanan kendaraan yang melintas di Kota Banjarmasin yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan. Padatnya lalu lintas didominasi roda 2 hampir setiap pagi dan sore yang berpusat di jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Antasari, hingga wilayah Ansari Saleh termasuk kawasan Pasar Sudi Mampir. Untuk mengurangi beban lalu lintas, Dishub mendorong pengembangan transportasi massal terintegrasi lewat Trans Banjarmasin. Meskipun saat ini hanya 4 dari 13 koridor Trans Banjarmasin yang beroperasi dengan total 17 armada yang disiapkan. Itu lumayan lah untuk menjalankan 3 koridor. 4 koridor semalam uji coba dari kilometer 6 ke 0 kilometer, dari 0 kilometer ke Ansari Saleh, dari 0 kilometer ke Antasari, sama Sungai Andai ke
Teluk tiram. Nah itu. Pengamat tata kota sekaligus Ketua Intakindo Kalsel, Nanda Febrian Pratamajaya menyebut, untuk memicu perubahan perilaku masyarakat, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota mestinya dapat terlibat menggunakan fasilitas transportasi massal, meski hanya di hari-hari tertentu. Pengembangan moda transportasi ini juga harus menyentuh titik-titik aktivitas masyarakat. Pengembangan moda transportasi itu berdasarkan titik-titik aktivitas masyarakat. Misalnya dipelajari anak sekolah nih, pakai sistem klaster ya sekarang. Nah jadi dari kawasan permukiman mana ke kawasan pendidikan mana. Misalnya Mula Warman, kemudian di sini banyak lah di Banjarmasin. Nah itu seyogianya dari titik-titik permukiman, asal mula bangkitannya, kemudian tarikannya apa nih? Misalnya perkantoran, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, itu harus terintegrasi. Kepadatan lalu lintas dinilai terjadi karena kapasitas jalan di Banjarmasin stagnan, sementara jumlah kendaraan terus bertambah. Nanda menegaskan pemerintah perlu mengoptimalkan jalan lingkar dalam atau inner ring road dan lingkar luar atau outer ring road, sesuai Perda nomor 6 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Petani sayur di Jalan Kurnia Ujung Banjarbaru minta perbaikan irigasi cegah air menggenang. Potensi pertanian di kawasan ini cukup menjanjikan dengan komoditi diantaranya cabai dan jagung. Di lahan seluas 1.000 meter persegi, petani di Jalan Kurnia Ujung Kelurahan Liang Anggang menanam komoditas cabai Tanjung dan jagung. Sekali panen, petani bisa memanen sekitar 20 kg cabai. Sementara dalam masa tanam 75 hari, petani bisa memanen 3.000 buah jagung. Saat cuaca tidak menentu seperti sekarang, petani berharap pemerintah bisa memperbaiki irigasi di wilayah pertanian ini, agar tidak ada air yang menggenang saat hujan turun dan membuat tanaman busuk. Irigasinya diperbaiki, supaya lancar pengairan, supaya agak banjir. Kalau pupuk sini bantuan ada masuk? Iya, masuk aja. Sementara Wali Kota Banjarbaru bilang, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat hasil pertanian sayur di Banjarbaru. Keluhan petani terkait pembangunan irigasi akan didata dan ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ke depannya kelompok-kelompok tani yang ada di Banjarbaru ini dapat mensejahterakan buat mereka, dan tentunya kita pastinya peran pemerintah Kota Banjarbaru wajib untuk memperhatikan lahan-lahan yang akan digarap. Lisa Halabi juga menyampaikan apresiasi terhadap petani di Kota Banjarbaru yang turut memperkuat program ketahanan pangan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kampung tematik kini jadi potensi wisata andalan di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Kampung Pejabat atau Kampung Penjual Jamu dan Obat Tradisional di Loktabat, yang mana kampung ini juga merupakan situs Geopark Meratus. Berlokasi di Jalan R.O. Ulin, RT 6, Kelurahan Loktabat, Kota Banjarbaru, Kampung Pejabat kini menjadi rumah bagi 22 orang pengolah dan penjual jamu. Kampung ini sudah berdiri sejak tahun 1979 dan resmi menjadi ikon wisata Kota Banjarbaru sejak tahun 2017. Upaya masyarakat untuk mempertahankan warisan resep jamu dan obat tradisional ini berhasil menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang dan mencicipi jamu. Tarmuji, Ketua RT sekaligus pengolah jamu di Kampung Pejabat, mengatakan puluhan liter jamu bisa diproduksi setiap harinya. Menghabiskan puluhan kilogram rempah-rempah sebagai bahan baku. Sebagian bahan ditanam sendiri, sisanya dibeli di pasar lokal. Jamu yang paling diminati adalah kunyit asam sirih, beras kencur, kunci sirih pinang, dan temulawak. Iya, tetap masih sampai sekarang tetap semua yang kelompok yang 22 itu tetap mengolah dan penjual.
saya kembali lagi ya, karena ini mengolah khusus penjual, jadi ada mengolah penjual. Seorang pengunjung asal Banjarbaru bernama Fitri mengaku rutin mengonsumsi jamu. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi Kampung Pejabat. Fitri sangat terkesan dengan rasa jamunya yang enak dan harganya yang murah. Enak aja. Ya. Emang biasa minum jamu atau gimana? Iya, biasa minum jamu, sering juga minum. Buat apa tuh? Biar bugar kah? Iya, buat bugar, biar enak aja gitu loh badannya. Harga jamu di kampung ini terbilang sangat terjangkau. Satu gelasnya hanya Rp4.000. Sementara jamu botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp10.000. Tak hanya jamu, Kampung Pejabat juga menawarkan suasana kampung yang asri dan nyaman, menjadikannya destinasi favorit yang telah didatangi banyak wisatawan mancanegara. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.